Selamat malam, selamat hari Sabat bagi ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara kami yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita masih bisa menerima hari Sabat yang suci ini setelah Tuhan menyertai kita sepanjang 6 hari bekerja kita, sehingga kita masih bisa mempunyai satu kesempatan untuk bersama-sama dengan Tuhan pada saat ini. Saat ini saya akan membawakan satu ringkasan pelajaran sekolah Sabat yang kedua yang berjudul Keluarga pada hari Jumat 9 Oktober 2020 dengan judul Pendalaman. Untuk itu marilah kita berdoa lebih dahulu. Maha besar Allah Bapa kami dalam surga, puji syukur terima kasih Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu. Tuhan masih memeliharakan kami sampai saat ini sehingga kami masih mempunyai satu kesempatan untuk berbakti, memuji, memuliakan nama Tuhan sepanjang hari Sabat yang suci ini. Terima kasih Bapa, sertai pelajaran ini sehingga kami boleh menerima pelajaran ini dengan baik. Nama Tuhan kami puji dan kami muliakan. Ampuni semua kekurangan kelemahan kami. Semua ini kami mohon dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pelajaran kita sepanjang minggu ini yaitu yang berjudul keluarga. Bila mana kita mempelajari masalah keluarga, tidak akan ada habis-habisnya karena rumah tangga atau keluarga itu adalah menjadi sekolah yang tidak pernah ada tamatnya. Untuk itu marilah kita mulai belajar dari awal daripada pelajaran sekolah Sabat ini. Pendidikan anak-anak di keluarga untuk mengenalkan Tuhan atau untuk mengenalkan kepada Tuhan Yesus. Keluarga yang pertama diajarkan mengenal keajaiban penciptaan dan rencana penebusan setelah manusia jatuh ke dalam dosa, juga persembahan. Jadi sudah berlaku pendidikan yang pertama, sekolah yang pertama yaitu di Taman Eden oleh Adam dan Hawa, dan gurunya adalah Tuhan sendiri. Itu Tuhan mengenalkan segala apa yang menjadi keajaiban penciptaan dan rencana penebusan kepada Adam dan Hawa. Masa kanak-kanak Yesus diajar oleh ibunya sendiri tentang apa yang disampaikan di dalam kitab suci. Dia sangat interesan dan patuh kepada ibunya. Padahal apa yang diajarkan itu adalah apa yang diberikan kepada umat manusia daripadanya. Tetapi pada saat dia bayi sampai umur 12 tahun, dia sangat menurut kepada ibunya. Dari bait suci, setelah dia remaja atau dewasa, dia lebih pandai daripada guru-guru di bait suci dan orang-orang ahli Taurat. Guru yang terbaik selain membentuk komunikasi yang baik, juga membentuk hubungan yang baik dengan Tuhan dan dengan sesama. Itulah salah satu pelajaran daripada minggu ini. Peran orang tua harus menjadi model bagi anak-anaknya dalam hal kewajiban moral dan kepada sesama. Bapak ibu harus bekerja sama dalam mendidik anak-anak mereka. Jadi bapak ibu mempunyai tanggung jawab yang besar pada waktu Tuhan percayakan untuk mendidik anak-anak mereka. Dan yang paling penting, jangan lupa mengingatkan semua pelajaran kepada anak-anak mereka, seperti Musa memperingatkan kepada bangsa Israel ketika bangsa Israel sudah akan masuk tanah Kanaan. Kita bisa membaca dalam Ulangan 6 ayat 7, tapi karena waktu, Bapak Ibu Saudara sekalian boleh mengulang membaca di rumah, yaitu Ulangan 6 ayat 7. Pada saat itu Musa memberikan satu peringatan, pelajaran yang begitu indah, mulai dari awal daripada dia keluar dari Mesir sampai kepada masuk tanah Kanaan. Itulah sekelumit pelajaran kita sebelum kita masuk dalam pendalaman. Nah, dalam pendalaman ini ayat inti kita yang di depan yaitu di dalam
Amsal 1 ayat 8, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan sia-siakan ajaran ibumu." Nah, setelah tadi kita sedikit mengingat pelajaran dari hari Minggu sampai hari Kamis, sekarang kita masuk dalam pendalaman. Ada beberapa poin di sini, ada 5 poin. Yang pertama, ke atas para ayah sama seperti ke atas para ibu diletakkan tanggung jawab mendidik anak pada umur permulaan sama seperti pada umur selanjutnya, dan bagi kedua orang tua tuntutan persiapan yang berhati-hati dan teliti merupakan suatu hal yang sangat mendesak. Jadi kepada bapak dan ibu diberikan tanggung jawab yang sama untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka selama 0 tahun kelahiran sampai umur 12 tahun. Biasanya kadang-kadang atau seorang ayah menyerahkan pendidikannya kepada ibunya saja, dan itu tidak akan dibenarkan, karena seorang ayah dan seorang ibu sebelum menikah harus mempunyai satu komitmen, mempunyai satu pengetahuan untuk pengembangan jasmani anak-anak mereka dari kecil sampai umur dewasa. Kerjasama ini harus dimulai oleh ayah dan ibu sendiri, dan ayah dan ibu itu tidak bisa mempersalahkan orang-orang yang mendidik anak-anak mereka, karena Allah telah memberikan satu tugas yang sangat baik, sehingga ayah dan ibulah yang dituntut untuk tanggung jawab kepada anak-anak mereka. Hendaklah mereka menyerahkan diri kepada Allah, mencari pertolongan daripadanya untuk menunjang mereka satu sama lain. Jadi ayah dan ibu harus bekerja sama, menyerahkan mohon pertolongan kepada Allah untuk membawa anak-anak mereka sesuai dengan rencana Allah. Dan yang terakhir, para orang tua yang memberikan pendidikan ini bukanlah orang-orang yang nanti akan melancarkan kritik kepada orang lain. Mereka merasa bahwa baik kepentingan anak-anak mereka maupun keadilan di sekolah menuntut hal tersebut. Sedapat-dapatnya mereka menunjang dan menghormati orang yang membagi tanggung jawab kepada mereka. Jadi sebagai orang tua tidak bisa asal menyalahkan guru, menyalahkan orang lain, menyalahkan keluarga lain, tetapi tanggung jawab untuk membawa anak-anak mereka adalah mereka sendiri, bapak dan ibu. Dan mereka harus bekerja sama dengan Allah bagaimana harus mendidik anak-anak mereka. Karena pada waktu mendidik anak-anak itu bukan gampang, tapi amat sulit. Harus memerlukan satu ketelitian, kesungguhan, memerlukan satu tekad bagaimana akan menjadikan anak-anaknya itu pada akhirnya nanti. Yang terpenting pendidikan itu adalah untuk mengenal kebenaran Tuhan, untuk dekat dengan Tuhan, untuk bersama-sama sekeluarga, bersama-sama dengan Tuhan. Itulah sekelumit pendalaman pelajaran sekolah Sabat pada pelajaran yang kedua, di mana yang berjudul keluarga, dan keluarga itu adalah rencana Allah sendiri untuk membentuk manusia yang patut di hadapan Tuhan dan patut di hadapan sesama. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.